Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melkas. Teman-teman, apa yang kalian pikir ketika mendengar kata bisnis? Ya, mungkin kalian akan menjawab profit atau keuntungan. Karena bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh entitas bisnis. Trade-off dari bisnis atas uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam profit. Dalam setiap kegiatan bisnis, pasti ada permintaan, penawaran, harga, serta kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Permintaan adalah kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk, barang, ataupun jasa. Sedangkan penawaran adalah kemauan dan kemampuan produsen untuk bisa menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Dua hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, yaitu segala sesuatu di luar organisasi yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Contoh lingkungan eksternal bisnis yaitu lingkungan bisnis domestik, lingkungan di mana perusahaan melakukan operasi dan memperoleh pendapatan. Kemudian lingkungan bisnis global, yaitu kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis, termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan internasional, kondisi ekonomi internasional, dan juga politik. Yang ketiga contohnya adalah lingkungan teknologi, yaitu cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Yang keempat, lingkungan politik hukum, hubungan antara bisnis dan pemerintah. Yang kelima, lingkungan sosiokultural, meliputi adat istiadat, nilai-nilai dan karakteristik demografis masyarakat, dan menentukan standar bisnis yang cenderung dihargai dan diterima masyarakat. Yang keenam adalah lingkungan ekonomi, yaitu kondisi relevan yang ada dalam sistem ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Selain lingkungan eksternal, proses bisnis juga dipengaruhi oleh sumber daya organisasi bisnis itu sendiri. Tentunya ini adalah hal yang paling mungkin kita kendalikan. Di antaranya adalah SDM, yaitu talent manajerial dan tenaga kerja, sumber keuangan, yaitu investasi modal untuk operasi yang sedang berlangsung dan jangka panjang, aset fisik, yaitu bahan baku, areal, fasilitas kantor, fasilitas produksi, peralatan, serta yang keempat adalah informasi, yaitu data yang diperlukan untuk monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan. Sumber daya yang ada dalam organisasi harus dikelola oleh manajemen untuk mendapatkan profit bisnis yang diharapkan. Maka sumber daya yang ada harus dikelola dengan efisien dan efektif. Berikut adalah konsep manajemen dalam organisasi yang terdiri dari input, proses, dan output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Kemudian untuk proses manajemen terdiri dari planning and decision making, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Kemudian diteruskan ke organizing, yaitu menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Kemudian diteruskan ke leading, yaitu kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah controlling, yaitu proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Dan proses manajemen ini dilakukan oleh seorang manajer, yakni seseorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Ada beberapa tipe manajer. Yang pertama, manajer berdasarkan level. Ada top managers, yaitu sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi keseluruhan, dan kebijakan operasi. Kemudian ada middle managers,
yaitu kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana manajer puncak atau top managers. Mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah atau first line managers. Dan yang ketiga ada first line managers, yaitu manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional karyawan. Kemudian ada juga manajer berdasarkan area. Contohnya marketing managers, bekerja di bidang yang berkaitan dengan aktivitas konsumen dan klien untuk membeli produk atau layanan organisasi, pengembangan produk baru, promosi dan distribusi. Kemudian ada financial managers, mengelola sumber daya keuangan organisasi, akuntansi, manajemen kas, dan investasi. Selanjutnya contoh manajer berdasarkan area ada operation managers, yaitu berkaitan dengan pembuatan dan pengelolaan sistem untuk membuat produk dan layanan organisasi, kontrol produksi, inventaris, kontrol kualitas, tata letak pabrik, dan pemilihan lokasi. Selanjutnya ada human resource managers, yaitu meliputi fungsi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan pemilihan karyawan, pelatihan dan pengembangan, merancang sistem kompensasi dan tunjangan, dan merumuskan sistem penilaian kinerja. Tipe manajer berdasarkan area selanjutnya ada administrative managers, yaitu generalis yang berhubungan dengan semua bidang fungsional manajemen dan yang tidak terkait dengan spesialisasi manajemen tertentu. Dan beberapa jenis manajer yang lainnya, karena banyak organisasi telah mengembangkan posisi manajerial khusus, misalnya manajer CSR yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Menjadi manajer haruslah dibekali dengan managerial skill, diantaranya adalah teknikal, yaitu keterampilan khusus yang diperlukan untuk dicapai atau difahami berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Kemudian interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, memahami dan memotivasi baik individu maupun kelompok. Selanjutnya konseptual, yaitu kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. Diagnostik, kemampuan manajer untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap suatu situasi. Selanjutnya, skill communication, yaitu kemampuan manajer baik untuk menyampaikan ide maupun informasi secara efektif kepada orang lain dan untuk menerima ide dan informasi secara efektif dari orang lain. Kemudian ada skill decision making, yaitu kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dan peluang dengan benar dan kemudian memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Selanjutnya ada skill time management, yaitu kemampuan manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, untuk bekerja secara efisien dan untuk mendelegasikan dengan tepat. Lalu, sudah sampai manakah skill manajerial kita?